Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Flat Screen. Ya, kali ini kita akan membahas masih seputar Arkas ya, yaitu tentang pembagian anggaran. Seperti yang sudah diketahui, untuk kertas kerja kita harus membuat rencana itu 1 tahun anggaran ya, yang akan terbagi menjadi 3 tahap ya. Jadi untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ya. Besaran tiap tahapnya itu berbeda-beda ya. Jadi kita buka dulu ya agar lebih jelas. Kita buka dulu aplikasi Arkasnya. Ya, ini aplikasi Arkas. Jadi di sini ada alokasi siswanya 359 dan anggarannya untuk bos reguler adalah 384.130.000 rupiah ya. Ini belum pengesahan ya. Jadi kita lihat di kertas kerja ya, di sini kita pilih bos reguler ya. Nah, jadi jika kita lihat pada lembar kertas kerja dan pilih bertahap ya, jadi di sini untuk jumlah pendapatan adalah 384.130.000 ya, dibagi dengan 3 tahap. Tahap pertama ini 115.239.000. Tahap 2 153.652.000. Sedangkan tahap 3 sama dengan tahap 1 ya. Jadi jika kita hitung, maka besaran persentasenya adalah untuk tahap 1 itu 30%. Dan untuk tahap 2 adalah 40%. Dan tahap 3 itu sama dengan tahap 1 ya, yaitu 30% dari total pendapatan 384.130.000 ya. Jadi itu adalah besaran pembagian anggarannya ya, per tahapnya ya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kita akan menyusun anggaran per tahapnya maksimal ya. Jadi maksimal sebesar 115.239.000 untuk tahap 1. Jadi ini adalah batasan maksimalnya. Untuk tahap 2 adalah 153.652.000. Sedangkan untuk tahap 3 mungkin nanti akan ada perubahan ya, karena di tahap 3 ini adalah RAKS perubahan ya. Jadi untuk sementara kita anggarkan 115.239.000 ya, seperti itu. Ini bisa dilihat pada lembar kertas kerja per tahapnya ya. Kita close ya di sini ya. Jadi itulah batasan maksimal ya. Nah, jadi untuk kita menyusun rencananya ya, ini udah terisi ya. Jadi kita lihat dulu hasil isiannya apakah sama dengan tadi pembagian anggarannya bertahap ya. Jadi karena tadi bertahap, kita juga akan buka rincian kertas kerja bertahap juga ya. Ini total penerimaan sama ya. Kita ke bawah, di sini ada total rencananya ya. Jadi ini 100 untuk tahap 1 ya. Tahap 1 ini 114.600 ya, sedangkan tadi 115 ya. Jadi ini tidak boleh melebihi dari batasan yang tadi. Coba kita ukur ya di sini. Coba kita buka Excelnya. Jadi tadi alokasi siswanya adalah 359 siswa ya per tahun, sedangkan alokasi dananya per siswa per tahun adalah 1.070.000 ya. Ini jadi satu alokasi per tahunnya. Dan
Ini untuk tahap 1 ya, tadi 115.239. Ini alokasinya adalah 30% dari anggaran per tahunnya. Untuk tahap 2 40% ya, jadi 153.652.000. Sedangkan tahap 3 sama dengan tahap 1 ya, 30%. Jadi untuk yang ini ya, rencana yang kita gunakan ini tidak boleh melebihi yang angka yang ini, angka 30% ya. Jadi akan ada sisa dana ya kalau melihat perencanaan ini ya. Jadi ini 114 juta, sedangkan anggarannya adalah 115 juta ya. Jadi tidak boleh melebihi dari ini. Kalau melebihi dari ini maka akan lebih banyak pengeluaran daripada dana yang diterima, jadi bisa terjadi minus anggaran. Sedangkan kalau untuk perencanaannya tadi 14, jadi maka akan ada sisa saldo. Nah, saldo ini akan kita gunakan di tahap berikutnya, seperti itu. Jika ada saldo di tahap 2, maka akan kita gunakan di perubahan, yaitu di tahap 3 ya. Jadi pastikan per tahapnya ini tidak melebihi anggaran persentasenya ya. Ini tahap 2 153 juta, di sini 151 juta ya. Jadi tidak melebihi dari batasan yang tadi persentasenya. Nah, kalau bisa memang mendekati anggarannya, jangan terlalu jauh gitu. Ya, setelah ini jika memang dirasa cukup, ini bisa kita mengajukan pengesahan ya. Tapi jangan lupa di backup terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah balance ya, kita akan coba untuk ajukan pengesahan. Jadi kita keluar dulu untuk kita backup ya. Jadi kita backup dulu. Maka di sini persen APP data persen kita, nah ini update. Nah, ini kita tulis dulu aja. Sebelum ajukan pengesahan. Ya, jadi ini kita copy, pindahkan ke sini, backup markas ya, pastikan di sini. Yang tadi kita buka lagi ini ya. Jadi kita akan ajukan pengesahannya ini ya, dashboard. Kita login lagi. Oh ya, kita lihat maaf, per tahap ya. Nah, ya, per tahap. Jadi rincian bulannya ya. Jadi satu tahap itu berapa bulan gitu kan.
Ini tahap 2 berapa bulan dan tahap 3 berapa bulan. Jadi untuk Arkas ini per bulannya per tahap itu berbeda-beda ya. Jadi untuk tahap 1 itu ya ini, tahap 1 adalah Januari sampai Maret, jadi hanya 3 bulan. Untuk tahap 2 ini April sampai Agustus, jadi ada 5 bulan. Dan tahap 3 adalah 4 bulan, September sampai Desember. Jadi ini adalah RKS perubahan nantinya. Jadi besarannya per bulan, kalau kita hitung per bulan ya, kalau ini berarti sama dengan ini dibagi 3, karena dia dipakai untuk 3 bulan, dan ini dibagi 5, dan ini dibagi 4 ya. Jadi besarannya adalah lebih besar di tahap 1 untuk alokasi per bulannya. Tahap 2 dan tahap 3 lebih sedikit ya. Jadi kita coba ajukan pengesahan. Sumber dananya adalah reguler ya. Pastikan ini hijau terhubung dengan server, lalu kita klik tombol sinkron. Tunggu. Nah, ini ada persetujuan untuk melakukan pemesanan kertas kerja informasi sebelum melakukan pengiriman pemesanan kertas kerja ya. Jadi ada informasi. Sebelum Anda mengirimkan kertas kerja, harap perhatikan ketentuan berikut ini. Pastikan bahwa semua anggaran tidak tersisa atau sudah bernilai 0. Cetak terlebih dahulu dokumen rincian kertas kerja yang ada pada menu laporan sebelah kanan. Jadi ini ya rincian kertas kerja yang nanti harus kita cetak. Yang ini. Pastikan bahwa dokumen rincian kertas kerja yang telah dicetak tadi untuk diketahui kepala sekolah, bendahara, dan komite, serta telah mendapat persetujuan ketiga penanggung jawab tadi. Yang keempat adalah pengesahan yang dikirimkan dapat dimungkinkan diterima atau ditolak oleh dinas pendidikan. Nomor 5, pastikan komputer Anda terhubung dengan internet ya. Jika Anda telah melakukan dan memahami 5 poin di atas, maka checklist tanda bahwa Anda telah menyetujui proses pengiriman pengesahan ini. Kemudian klik tombol kirim. Jika akan membatalkan, klik tombol batal ya. Jadi kita checklist ini setuju, lalu klik tombol kirim untuk mengirim permohonan pengesahan. Ya, tunggu sebentar, proses masih berjalan ya. Sehingga data berhasil, jadi kita nunggu admin dinas untuk menyetujui ya lembar kerja yang kita kerjakan. Ya, demikian tutorial singkat ini, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan penganggaran pada kertas kerja ya, dan pengajuan pengesahannya juga berhasil. Jika ada kritik atau saran, mohon tulis di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.